Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina, kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema 4, pembelajaran yang pertama, di mana subtema 4 ini kita akan belajar tentang kebersamaan di tempat wisata. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kiranya Tuhan tetap sertai akal budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Bulina akan membacakan renungan harian APP hari Rabu tanggal 31 Maret. Ayat nasnya diambil dari Injil Matius bab 26 ayatnya yang ke-18. Belajar setia kepada Yesus. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Anak-anak, kita adalah murid-murid Yesus. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak setia kepada Yesus, terutama ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Kita perlu belajar untuk setia kepadanya. Hanya orang-orang yang setia, yang mampu merasakan kasih-Nya, kuat dalam melayaninya dan memperoleh berkat-Nya. Amin. Anak-anak, renungan harian kita pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika kita mengalami kesulitan, ataupun ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat mencermati cerita asal-usul kota Surabaya. Kemudian yang kedua, dapat menyatakan konsep pecahan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat prakarya dari bahan alami. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Nah, perlu anak-anak tahu bahwa kota Surabaya itu ada di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, patung hiu dan buaya. Sekarang, Bulina akan membacakan cerita asal-usul kota Surabaya. Silahkan anak-anak perhatikan dengan seksama. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata hiu sura, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya." Jawab buaya, "Aku juga sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi ya?" Ikan hiu sura usul, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya bagaimana kalau membagi daerah kekuasaan menjadi 2? Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu yang harus berada di daratan."
Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Jawab buaya. Baik, aku setujui gagasanmu itu, Sura. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi, pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja, buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Kata buaya. Jawab ikan hiu Sura. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kau sengaja mencari gara-gara Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat. Dan aku memang di pihak yang benar. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Itu jawab ikan hiu Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka terjadilah pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini bahkan semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat giliran gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan hiu Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan hiu Sura kembali ke lautan. Buaya puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, anak-anak, sekian tentang cerita dari asal-usul kota Surabaya. Jadi singkat cerita bahwa ikan hiu sura dan buaya ini selalu bertengkar. Kemudian mereka membuat kesepakatan untuk tidak berkelahi. Apa usul dari ikan hiu sura? Bahwa mereka akan membagi kekuasaan itu menjadi dua. Ikan hiu sura ada di air, sedangkan buaya ada di daratan. Nah, mereka sudah sepakat dengan pembagian ini. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura ini melanggar kesepakatan. Secara diam-diam, dia mencari mangsa di sungai. Dan suatu saat ini ketahuan oleh buaya. Kemudian buaya menyampaikan kepada ikan hiu sura bahwa dia sudah melanggar kesepakatan. Tetapi ikan hiu sura tetap mempercayai bahwa dia tidak bersalah karena dia mencari mangsa ada di air. Nah, karena hal seperti itu dan tidak ada yang mau mengalah, terjadilah pertempuran sengit antara ikan hiu dan sura. Nah, dari peristiwa ini, maka dibuatlah lambang kota Surabaya dengan ikan sura dan buaya. Untuk selanjutnya kita akan belajar dan mengulang kembali tentang menyamakan konsep pecahan. Anak-anak, di sini Bu Lina memiliki persegi panjang. Persegi panjang ini Bu Lina bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bu Lina. Bagian yang diberi warna hijau atau diarsir itu menyatakan pecahan berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jawabannya menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Mengapa? Karena itu yang diarsir itu adalah satu bagian dari jumlah potongan atau bagiannya ada berapa? Totalnya ada 4. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Artinya satu bagian dari 4 secara keseluruhan. Nomor 2. Bu Lina memiliki lingkaran.
Ya, lingkaran ini Bu Lina bagi menjadi 3 bagian sama besar. Oke, sebelumnya Bu Lina minta maaf karena ini Bu Lina tadi itu menyusun besar kecilnya dari bingkai ini itu tidak sama, jadi ini menyebabkan ini lingkarannya tidak sama besar ya anak-anak, tapi ini sebenarnya adalah dibagi menjadi sama besar. Nah, karena ini Bu Lina itu menarik garisnya itu tidak sama, jadi ini terlihat menjadi tidak sama besar, tapi ini sebenarnya sama besar. Nah, bagian yang diarsir itu dapat dinyatakan dengan pecahan berapa anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Dihitung dulu jumlah potongannya ada berapa? Ada 3 ya. Nah, berarti bagian yang diarsir itu menyatakan pecahan 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Kemudian yang nomor 3, Bu Lina memiliki lingkaran. Nih, lingkarannya ini Bu Lina bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, bagian yang diberi warna biru ini menyatakan pecahan berapa? Kamu lihat itu jumlah yang potongan dari lingkaran itu ada berapa? Ada 2 ya anak-anak. Berarti 1 bagian itu menyatakan pecahan 1/2 atau setengah. Artinya 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Nah, itu tentang konsep pecahan. Bu Lina yakin dan percaya anak-anak sudah sangat bisa untuk menyatakan konsep pecahan ini. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar membuat kreasi buaya dari bahan alami. Bahan alami yang kita butuhkan adalah tanah liat. Nah, anak-anak alat dan bahan apa saja ya yang kita gunakan? Yang pertama, tentunya adalah tanah liat. Kemudian pelumas itu bisa berupa minyak goreng, cat, alas, dan air. Nah, bagaimana ya kira-kira membuat kreasi buaya dari tanah liat? Silakan dilihat langkah-langkah membuatnya. Ada 1 sampai 9. Yang pertama berarti anak-anak menyiapkan bahan dan alat, kemudian mengambil tanah liat secukupnya, kemudian lenturkan tanah liat itu di atas triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian yang keempat, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Yang kelima, bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai dengan 7. Yang keenam, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1 sampai 2 hari. Kemudian diamplas permukaannya supaya halus, kemudian dicat sesuai keinginan dan keringkanlah kembali. Nah, cara membuat buayanya seperti yang ada dalam gambar ini. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran dari Ibu Lina. Sekarang silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Sudahkah anak-anak berdoa sebelum melaksanakan kegiatan hari ini? Dapatkah kamu menentukan bentuk pecahan? Dapatkah kamu buat karya 3 dimensi dari tanah liat? Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini, selalulah berbagi dengan sesamamu yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, baik dengan temanmu, keluargamu, ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, anak-anak tugasnya hanya mudah sekali. Silakan baca kembali teks dongeng asal-usul kota Surabaya ada di buku paket halaman 166 sampai dengan 169. Untuk tugas ini tidak usah dikirim. Anak-anak hanya membaca saja dan tidak usah dikirim. Paham ya anak-anak? Nah, sebelum Bu Lina tutup pembelajaran hari ini, ada hal atau informasi yang akan Bu Lina sampaikan. Untuk 3 hari ke depan, hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, tidak ada kegiatan pembelajaran daring. Dikarenakan mulai hari Kamis besok kita akan memasuki perayaan Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Nah, kita akan libur selama 3 hari dan pembelajaran daring akan kita laksanakan kembali hari Senin. Silahkan waktu 3 hari itu gunakan anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Silahkan anak-anak mengikuti perayaan Trihari Suci itu dari Kamis Putih hingga Paskah melalui misa online. Karena anak-anak memang belum boleh untuk mengikuti misa secara langsung di gereja. Selamat menyambut Paskah anak-anak hebat. Dan untuk selanjutnya, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir.
Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu pelihara hidup kami, Tuhan selalu membimbing kami. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami semakin pantas untuk menyambut perayaan Paskah. Jadikan kami sebagai anak-anak Yesus yang baik dan untuk belajar setia kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat menyambut Paskah anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.